Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kampung takwa astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Al-Ahzab. Ya. Coba sampai. Mari tes sampai coba tes nyoba ada kan? Ini harus dibukanya. Ya udahlah, tes ya udah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Al-Ahzab. Kita sudah sampaikan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang lari dari perjuangan ya, dari berjuang di jalan Allah. Ya, ini buka ini. Yang lari dari perjuangan di jalan Allah, bahwa mereka tidak akan pernah bisa lari dari kematian dan pembunuhan ya, apabila itu sudah ditakdirkan. Apabila mereka lepas dari kematian pada saat itu, mereka tidak mendapatkan kenikmatan kecuali cuma sebentar saja. Siapa yang bisa menghalangi kita manusia ketika Allah menghendaki kebinasaan pada satu kaum, atau Allah menghendaki rahmat bagi kaum tersebut ya. Pada Tangnis Sukma. Jadi itu ingatan dari Allah bahwa manusia tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang bisa menolong, melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lari dari perjuangan, lari dari pengabdian kepada Allah, kepada sesuatu yang sesuai dengan nafsunya, tidak akan lewat dari takdir Allah. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-18 surat Al-Ahzab. Ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wala yatunal ba'sa illa qalila. Allah sudah mengetahui siapa yang menghalang-halangi kamu, dan perkataan yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, marilah bersama kami, dan tidaklah mereka datang kepada kesulitan ataupun perangnya kecuali sedikit atau sebentar. Nah, ini sekarang Allah memaparkan bagaimana ciri-ciri orang-orang pengecut ya, orang-orang takut, orang-orang munafik. Orang-orang yang hanya memakai Islam ketika ada keuntungan ya. Dan ketika ada
kegoncangan mereka dengan segera berusaha untuk mengajak orang lain tidak mengikuti. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Sungguhnya Allah sudah mengetahui siapa yang menghalang-halangi. Menghalang-halangi mana? Menghalang-halangi dari jalan Allah. Ya nggak usah ngikutin dia. Nanti kamu jadi begitu gitu. Itu tahu, Allah mengetahui. Jangan jihad kamu, nanti istri kamu ada yang merusak. Ya. Banyak tuh cara-cara menghalanginya. Ngapain kamu berjuang di jalan Allah? Mendingan mikirin diri kamu sendirilah. Ya. Ngapain kamu ngikut-ngikut kegiatan Islam, kegiatan kebaikan? Urusan kamu aja belum beres-beres. Nah, jadi banyak tuh cara-cara yang mereka lakukan untuk menghalang-halangi ajaran Allah. Wal qailina li ikhwanihim, dan perkataan mereka terhadap saudara-saudara mereka, maksudnya sama muslim ya. Apa yang mereka katakan? Halumma ilaina, mari bersama kami, gabung aja bareng kita. Menyelisihi Rasul. Jadi ada tuh orang-orang yang mengajak orang lain bermaksiat, ada itu, dan itu abadi, ya, selalu ada. Hingga hari kiamat tuh ada orang-orang yang mengajak manusia lain tidak mematuhi aturan Allah. Ada itu. Ya. Nah repotnya kalau penyakit ini nimpa ke kita, itu dia masalahnya. Ada orang pengen membuat kebaikan dihalang-halangi, terus nggak usah ngikut tuh, ikut kita aja nih, yang pasti-pasti aja dah. Nah gitu. Ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang digambarkan oleh Allah di ayat ini, ya. Seolah-olah Allah menggambarkan nanti ada ciri-ciri lain, ya, membuat mereka jadi terlihat dan layak diejek sebenarnya, layak dihina, punya penyakit kayak gini. Ini penyakit loh. Kalau kita punya sifat-sifat seperti itu harus segera diobati. Ya. Wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, maksudnya sama muslim, ya, ikut kita aja, nggak usah ngikut dia, ya. Nggak usah ngikut rombongannya Nabi, nggak usah ngikutin orang-orang alim, belum tentu dia juga alim yang benar. Wah, gitu. Jadi banyak, padahal dia mengaku dirinya Islam itu, ya. Dia mengaku dirinya Islam tapi mengajak orang lain menjauhi Islam. Wah, itu ciri-ciri yang selalu ada. Ya. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila, dan mereka tidak datang kepada kesulitan, maksudnya dalam perjuangan, ya, kecuali cuma sebentar, paling cuma nengok-nengok. Kalau bahasa kita apa ya? Penggembira, ya, datang, wih apaan tuh, itu orang lagi pada lari parit, ngapain di parit? Itu dia mau menghalangi Quraisy yang datang. Oh kita lihat dulu dah, gitu. Kalau ada handphone waktu itu, dia orang-orang yang sering selfie itu di tengah kebencanaan, di tengah orang-orang kesulitan, ya. Nabi waktu itu sampai 3 hari nggak makan. Pada saat itu Madinah memang lagi musim ceklik, ya, angin dingin. Ya, kalau perlu mereka itu lihat-lihat itu, datang aja sebentar paling. Itu pun untuk apa? Untuk lihat situasi kondisi aja. Kira-kira ada gak yang bisa kita lakukan supaya kita keluar dari situ. Ya. Jadi ada tuh orang-orang yang ngeliat-ngeliat aja tuh, lihat-lihat ah, kali-kali aja ada keuntungan di situ gitu. Ya. Karena bahasa mereka adalah bahasa nafsu. Kalau nggak sesuai nafsu nggak mau dia, ngapain? Makanya jangan aneh, orang banyak yang fisiknya kuat
ya, fisiknya kuat, sehat gitu ya. Tapi untuk sholat 5 waktu sulit. Padahal nggak ada 5 menit paling. Sulitnya luar biasa itu. Tapi kalau untuk bermain, berolahraga, punya hobi, mau dia. Dikeluarkan keringat, dikeluarkan duit lagi. Ya. Jadi ini bukan menyindir ya, ini ngingetin saya juga ya. Bukan menyindir lah. Warpan ngomongannya nyindir wae, nggak apa-apa lah. Daripada di akhirat saya nyindirin, nggak bisa lagi. Gimana ya? Nggak ada caranya. Sekarang aja caranya. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Mereka tidak datang ke kesulitan tersebut, ke dalam peperangan tersebut kecuali hanya sebentar. Ya, store mukanya. Habis itu udah selesai, balik lagi mereka. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan salah satu sifat fisik dari orang-orang munafik ini. Ya. Sifat fisik itu digambarkan oleh Allah seolah-olah kelihatan nyata di depan mata kita. Bagaimana ciri-ciri fisik orang-orang ini? Ya. Sampai disebutkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi teman-teman bisa kebayang nanti ada orang-orang yang seperti ini di keluarga kita atau di kampung kita. Itu ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Ya. Asyihatan alaikum, ayat selanjutnya ayat 19. Asyihatan alaikum fa idza ja'al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut fa idza dhahabal khaufu salaqukum bi alsinatin hidadin asyihatan 'alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Asyihatan 'alaikum, mereka bakhil kepadamu. Bakhil itu apa? Pelit ya. Kepadamu berarti kepada Nabi dan kepada kaum muslimin. Mereka orang-orang ini. Jadi digambarkan ciri-cirinya nih. Pelit, medit, buntut gasiran, merege hese, ya, kira gitu ya. Asyihatan alaikum fa idza ja'al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaika. Ketika datang ketakutan, ada ketakutan datang, bahaya yang datang, ra'aitahum yanzuruna ilaika, pandangannya melihat kepada engkau ya Muhammad ya. Taduru ayunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut, pandangan matanya terbalik-balik ya, mendelik-delik seperti orang pingsan yang mau mati. Woi, ini ciri-cirinya nih. Sifat fisiknya digambarkan, ketakutan yang begitu nyata. Kalau ada bahaya yang datang, ketakutan itu ditampakkan kepada Nabi, kepada orang yang melakukan kebaikan, seolah-olah mereka mau mati. Kalladhi yughsha 'alaihi minal maut, seperti orang pingsan yang mau mati. Jadi digambarkan bagaimana ciri pengecutnya itu keluar. Ya. Mukanya mungkin ya kayak orang ketakutan gimana? Matanya mendelik-delik sampai disebutkan di sini. Ya. Ini orang-orang yang memang dari sisi fisiknya aja nggak bisa membohongi dirinya ya. Bahwa mereka punya sifat pengecut yang luar biasa. Ada gak sifat pengecut ini di tempat kita? Bisa saja ada.
orang-orang yang tidak mau mengambil resiko, ya. Dibiarkan saja satu kemaksiatan ada di kampungnya, biarinlah dia kan urusan dia, urusan saya. Dia lupa ya, bahwa ada anak-anaknya yang perhatikan dia, ya. Ada anak-anaknya yang bisa terpengaruh kalau ada kegiatan-kegiatan kemaksiatan di kampung tersebut. Ya. Ibaratnya begini. Ya. Ada satu komplek perumahan. Ya. Dan biasa tuh ada model klaster gitu ya. Perumahan kan biasanya ada klaster dan cuma one way, satu pintu aja masuk dari ujungnya, dari depan. One way aja. Keluar masuk dari situ. Pintunya pagarnya ditembok tinggi. Ya. Mungkin sekitar 4 meter. Sehingga menyulitkan kalau ada maling masuk. Ya. Nah, coba kita lihat. Komplek ini bersihnya luar biasa. Ya. Ada petugas kebersihan terus yang ngambil sampah, ditaruh di depan, diangkut, pakai mobil, dipindahin entah kemana lah ya, mungkin ke tempat pembuangan akhir. Jadi bersih tuh kampung, ya. Komplek. Di belakang komplek itu ada pemukiman padat, ya. Pemukiman padat. Gotnya mampet, ya. WC-nya mungkin dekat dengan sumur orang, ya. Ini sembari begini saya ngebayangin kompleknya ya, saya pernah lihat soalnya kompleknya. Dan saya pernah datang ke situ komplek itu. Di mana Pak? Enggak usah dikasih tahu. Ada komplek-komplek begitu dan mirip, di mana-mana ada. Belakangnya itu kumuh, ya. Ternyata diketahui, ya, padat, kira-kira begitu ya, komplek kampung di belakang kumuh dan padat. Ternyata diketahui bahwa ada kasus demam berdarah. Di mana? Di komplek tersebut. Dan menyebar. Demam berdarah menyebar di komplek yang begitu bersih, tidak ada sampah, berarti gitu. Tidak ada air yang menggenangi sampah sehingga nyamuk bisa bertelur. Kalau di sini, kalau di kampung ini banyak ya. Samping rumah saya tuh ya ada sampah yang wanginya luar biasa ya. Di arah kali kebunnya Pak RT itu juga sama ya. Di dekat bambu majelis juga banyak. Wajar kalau kampungnya ada masalah-masalah lalat, diare, ya, masalah buang-buang air besar, kemudian masalah DBD, wajar. Kenapa? Karena sampahnya belum dikelola dengan baik. Ini Pak Arman nyindir orang yang buang sampah ya nggak apa-apalah, disindir kan nggak boleh aja kan. Kalau untuk kebaikan jadi sadar kan boleh aja. Wajar kalau kampung begitu. Nah ini komplek, ini cerita tentang komplek bersih ya, tapi banyak DBD. Ya. Ada DBD terjadi gitu. Aneh kan? Kenapa terjadi demam berdarah di komplek yang higien, yang sanitasinya bagus? Sanitasinya bagus. Kenapa? Ya iyalah dia nggak ngurusin belakangnya. Dia nggak ngurusin kampung di belakangnya, nyamuk terbang, ya, nyamuk terbang lah. Emang dia lompatin aja tuh 4 meter tuh, nyampe. Makanya nggak bisa, yang namanya kebaikan tuh nggak cuma di satu tempat, dia harus disebarkan. Kenapa? Karena pengaruhnya bisa nyampe ke dia. Kalau ada sesuatu yang nggak benar harus disampaikan. Kayak tadi nyamuk itu bisa terbang loh, bisa gigit orang yang bersih banget lingkungannya, tapi dia cuek dengan tetangganya di belakang, tidak mau memperbaiki, padahal sesama saudara juga.
Ada nggak orang-orang kayak gitu? Ada orang-orang yang berdiri sendiri, orang-orang yang bukan berdiri sendiri maksudnya, mikirin diri sendirinya saja. Ada itu. Dia lupa bahwa dia punya anak, dia lupa punya istri, dia lupa bakal punya cucu. Yang cucu itu terus melihat keburukan itu. Kita alhamdulillah di sini ada, sempat kita tegur ya salah satu institusi yang mengeluarkan asap ya. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada lagi kan Pak. Sudah ngerasakan kan sejuknya udara kita Kampung Asten sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu tuh. Kenapa? Karena udah ada usaha dari kita untuk memperbaiki. Kalau kita diam aja terus begitu, Anda mau tuh terpapar asap begitu terus ya? Karena ada usaha bergerak kebaikan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kayak gini nih ya, sampai orang-orang munafik ini ya, Pak berarti kita orang-orang munafik Kak? Bukan begitu, bukan. Ini ciri-cirinya biar kita tahu ya. Kembali lagi, fa idza ja'al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladzi yukhsha 'alaihi minal maut. Kayak seolah-olah dia melihat ketakutan ini terlihat dengan matanya yang terbalik-balik seolah-olah mau mati ya. Digambarkan tuh ciri-cirinya itu orang-orang pengecut ini ya. Jamaah kampung takwa assalamualaikum dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, mudah-mudahan sampai ya suaranya karena belum optimal ya untuk pengeras suara. Fa idza dzahabal khaufu salaqukum bi alsinatin hidadin. Kalau udah lewat tuh ketakutan itu, udah lewat tuh bahaya ya, mereka mencaci maki ya. Bi alsinatin hidadin ya. Bi alsinatin hidadin asyihatan alal khair, mereka bakhil terhadap kebaikan. 2 kali kata bakhil disebutkan ya. Seolah-olah ini orang-orang ini sembari berbangga-bangga gitu ya, sekaligus wah ini kan gara-gara saya jadi bahaya itu bisa hilang ya. Dengan mulut-mulut mereka. Jadi ketika hilang ketakutan ini, resiko-resiko ini, dia berbangga diri bahwa inilah saya tuh yang ngilangin lah gitu ya. Jadi dia apa tuh? Merasa dirinya bangga ngomong-ngomong sana itu kan karena ada perbuatan saya tuh. Jadi aman di sini gitu. Siapa? Jadi kalau bahasa ininya orang makan nangkanya kita dapat getahnya gitu ya. Siapa yang berbuat, siapa yang ngakuin. Gitu tuh sama tuh. Siapa yang berbuat, siapa yang ngakuin. Dia pakai lidahnya untuk itu. Ya. Kalau tadi ketakutannya luar biasa, kalau perlu dia ngumpet. Tapi kalau udah selesai, wah dia tampil gitu. Ada nggak orang kayak gitu di kampung kita? Mungkin saja ada. Ya. Datang dia ketika suasana nyaman. Ya. Suasana tidak perlu perjuangan, dia datang. Ketika diminta pengorbanan, bakhil dia terhadap kebaikan. Itu lihat situ. Ada 2 kata bakhil disebutin di sini. Ya. Asyihatan alal khair. Ciri-ciri munafik ini adalah apa? Salah satunya adalah pelit terhadap kebaikan, bakhil. Kalau ada kebaikan dia nggak mau. Ya. Makanya wajar kalau satu kampung tempat ibadahnya mungkin tidak terlalu bagus ya. Mungkin tidak terawat. Bisa saja masih ada sifat-sifat bakhil pada kampung tersebut ya. Ada sifat-sifat pelit pada kampung tersebut untuk berbuat baik. Ada ya. Ada yang nggak benar di sini cuekin gitu ya. Kalau saya sering jalan itu kan dari kadang-kadang muter tuh di sini, wah
Di sini masih berserakan sampah, di sini masih waduh banyak, nggak cuma sampah sih ya, banyak yang lain. Ya. Kadang-kadang kita dengerin satu kelompok orang, saya datang, set, sepi. Habis itu bisik-bisik belakangan. Ya kan? Kita datang nih, set, eta lewat eta, nah, gitu. Ya. Berarti ada sesuatu yang kemaksiatan di situ. Kita istighfar, mudah-mudahan lah nggak terjadi itu ya. Jangan salah ya, orang kalau memperburuk keadaan dengan cara menyebarkan keburukan orang lain ya di omongan dia, itu didengar sama anaknya, itu yang saya pikirin. Anaknya mendengar ibunya atau bapaknya ngomongin yang nggak benar, itu didengar sama anaknya, diserap sama anaknya, ditampilkan itu. Omongan ditampilkan, gaya-gaya muka ngejek ditampilkan, gaya-gaya cemooh kepada orang ditampilkan, gaya-gaya menghina ditampilkan, gaya-gaya lisan yang kasar ditampilkan. Kenapa? Dia mencontoh orang tuanya. Makanya kalau ada kumpulan orang-orang begitu, istighfar, langsung keluar. Jangan nimbrung. Ya, ini nimbrung nambah-nambahin lagi, ngompor-ngomporin, ditambah korek gas, ditambah dengan gasnya, ditambah dengan bom atom, jadi tambah gede ya. Alhamdulillah. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum. Mereka tidak beriman kata Allah. Lalu Allah hapuskan amal-amal mereka. Rugi ya. Orang-orang ini dihapuskan amalnya oleh Allah. Ya. Tidak beriman mereka itu. Ini cap dari Allah. Stempel palsu. Anda beriman? Hoax itu. Hoax meren. Orang-orang ini orang-orang yang palsu. Dihapuskan pahalanya oleh Allah. Wah, mengerikan ya ini. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Sungguhnya itu gampang, mudah bagi Allah untuk menghapus amal-amal mereka. Itu dulu tuh ya. Mudah-mudahan ini ciri-ciri munafik pengecut ini ya. Ngumpet kalau perlu ke belakang kalau ada resiko-resiko tinggi, lalu dia bersenang-senang, kemudian berbangga diri ketika sudah hilang masalahnya ya, bahkan menggunakan lisannya untuk kata-kata keji. Alhamdulillah, mudah-mudahan ciri-ciri ini melekat di hati kita, terutama di hati kami ya, supaya tidak melakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.